Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Wasmudi Tanturyo dari kelas 10 PPLG 3. Kali ini saya akan menyampaikan cerita rakyat yang berjudul Dengan Roro Jonggrang. Cerita rakyat Roro Jonggrang adalah salah satu cerita legenda Jawa yang terkenal, dan cerita ini sering diceritakan di Indonesia. Berikut adalah ringkasan dari cerita tersebut. Dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Tengah, ada seorang raja yang memiliki seorang putri cantik bernama Princess Roro Jonggrang. Raja tersebut meninggal dan tanpa seorang ayah untuk melindunginya, Roro Jonggrang berusaha menjalani hidupnya dengan bijak. Namun, sebuah konflik besar datang ketika seorang pangeran dari kerajaan tetangga jatuh cinta padanya. Pangeran tersebut, yang bernama Bandung Bondowoso, datang untuk meminang Roro Jonggrang dan memintanya untuk menjadi istrinya. Roro Jonggrang menolak karena tidak ingin menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Namun, Bandung Bondowoso adalah seorang pria yang sangat kuat dan berkuasa. Dia memiliki kekuatan magis dan dia memutuskan untuk memaksakan keinginannya. Dalam kekuatannya, Bandung Bondowoso menggunakan ilmu sihir dan membangun 1000 candi dalam semalam untuk mengejutkan Roro Jonggrang dan memesankan ayahnya. Roro Jonggrang sangat terkejut melihat hal ini dan menyadari bahwa dia tidak bisa menolak lamaran Bandung Bondowoso untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya. Roro Jonggrang pun merencanakan sebuah trik licik. Malam sebelum pernikahan mereka, Roro Jonggrang meminta para dayang-dayang untuk membakar jerami dan menggiling padi agar tercipta kesan bahwa matahari sudah terbit. Bandung Bondowoso yang tiba-tiba menyadari bahwa pernikahan mereka harus dilangsungkan di bawah sinar matahari, setuju untuk menunggu hingga pagi. Namun dia kelelahan karena usaha membangun 1000 candi dan akhirnya tertidur. Ketika Bandung Bondowoso tertidur, Roro Jonggrang dan para dayang-dayangnya pergi ke candi dan menyembunyikan alat-alat dapur, membuat suara yang menyerupai cahaya matahari yang terbit. Bandung Bondowoso terbangun dan melihat cahaya yang sangat terang. Dia menyadari bahwa dia telah tertipu oleh Roro Jonggrang dan ini membuatnya marah. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadikannya sebagai candi terakhir yang belum selesai sejak saat itu. Roro Jonggrang menjadi patung batu dan candinya dikenal sebagai Candi Prambanan, salah satu situs bersejarah terkenal di Indonesia. Cerita ini mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan jujur dalam menghadapi konflik, serta konsekuensi dan tindakan licik dan penipuan. Tema dalam cerita Roro Jonggrang adalah tentang akibat tindakan licik dan penipuan serta pentingnya kejujuran dan moralitas dalam menghadapi konflik. Cerita ini menggambarkan bahwa tindakan licik seperti yang dilakukan oleh Roro Jonggrang dapat berujung pada konsekuensi yang buruk dan menekan pentingnya perilaku dengan jujur dan kebijaksanaan dan dalam menghadapi masalah. Alur cerita Roro Jonggrang memiliki alur maju yang kronologis dari awal hingga akhir, tanpa menggunakan alur mundur atau campuran. Latar tempat dalam cerita Roro Jonggrang adalah di desa Jawa Tengah di Indonesia dengan penekanan pada Candi Prambanan. Latar waktu cerita berada pada masa lalu di kerajaan Jawa kuno. Latar suasana cerita penuh dengan elemen magis dan suasana misterius karena kekuatan magis yang digunakan dalam pembangunan candi dan trik Roro Jonggrang. Tokoh dan penokohan. Tema cerita Roro Jonggrang adalah mengenai akibat tindakan licik dan penipuan serta pentingnya kebijaksanaan dan kejujuran dalam menghadapi konflik. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Roro Jonggrang, seorang putri yang berusaha menghindari pernikahan dengan Bandung Bondowoso dengan menggunakan trik licik. Bandung Bondowoso adalah tokoh pangeran dari kerajaan tetangga yang jatuh cinta pada Roro Jonggrang dan menjadi kunci dalam konflik cerita ini. Pentokohan dalam cerita ini adalah Candi Prambanan yang merupakan lokasi penting dalam kisah. Candi Prambanan digunakan sebagai simbol akibat kutukan yang dialami oleh Roro Jonggrang, yang menjadikannya sebagai patung batu di salah satu candi yang belum selesai. Jadi tokoh utama adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, sementara pentokohan utama adalah Candi Prambanan. Politik dapat mengurai cerita dalam hal konflik antara kerajaan-kerajaan tetangga seperti pernikahan yang diatur untuk tujuan politik antara Roro Jonggrang dan Bondowoso. Agama mungkin memainkan peran dalam nilai-nilai dan norma yang mempengaruhi tindakan karakter dalam cerita, terutama dalam konteks budaya Jawa dan kerajaan Jawa kuno. Sejarah Jawa kuno dan budaya serta adat istiadat dapat mempengaruhi pengaturan latar dan konteks cerita Roro Jonggrang.
Sosial dan budaya, unsur-unsur dan budaya seperti tradisi pernikahan, norma-norma sosial, dan hubungan antara keluarga kerajaan dapat mempengaruhi alur dan perkembangan cerita. Moral cerita tersebut adalah aspek moral, yaitu bahwa tindakan licik dan penipuan dapat berakibat buruk, sementara kejujuran dan kebijaksanaan dihargai. Mungkin cukup sekian cerita rakyat Roro Jonggrang yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.